Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raihan. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan NPM 2020-0110-4002. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal tentang psikologi komunikasi mengutip dari buku karya Dr. Jalaluddin Rahmat MSc, yaitu yang berjudul Psikologi Komunikasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu komunikasi psikologi. Menurut Susan Curtis Jenny, kita harus melihat dua hal penting tentang komunikasi, yaitu yang pertama, komunikasi amat esensial bagi pertumbuhan kepribadian manusia. Ahli-ahli ilmu sosial telah berkali-kali mengungkapkan bahwa kurangnya komunikasi akan menghambat perkembangan kepribadian. Itu menurut Davis dan Wasserman tahun 1924. Antropolog terkenal yaitu Ashley Montagu pernah berkata, "The most important agency through which the child learns to be human is communication, verbal also non-verbal," yang mana artinya adalah cara terbaik atau agensi terbaik yang membuat anak itu belajar yaitu melalui komunikasi, baik itu komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal. Yang kedua, komunikasi amat erat kaitannya dengan perilaku dan pengalaman kesadaran manusia. Tidak mengherankan bahwa komunikasi selalu menarik perhatian peneliti psikologi. Bahkan saking eratnya antara ilmu komunikasi dan ilmu psikologi, 3 dari 4 tokoh terkenal komunikasi atau yang biasa disebut bapak komunikasi dunia seperti Kurt Lewin, Paul Roosevelt, dan Carl Holland adalah seorang sarjana psikolog. Jadi dengan kesimpulannya adalah psikologi komunikasi itu ilmu yang mempelajari usaha untuk memprediksi, menguraikan, dan mengandalkan peristiwa mental dan behavioral dengan komunikasi. Batasan dalam komunikasi sangat luas, yaitu mencakup penyampaian energi, gelombang suara, tanda di antar tempat, sistem organisme, dan lain-lain. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ruang lingkup psikologi komunikasi. Jika kita berbicara tentang definisi komunikasi, itu tidak ada habisnya. Bahkan Gruber dan Kluckhohn berhasil mengumpulkan 164 definisi, yang mana dihimpun tidak kurang dari 98 definisi komunikasi. Definisi-definisi tersebut dilatar belakangi berbagai perspektif seperti mekanistis, sosiologis, dan psikologis. Hofland, Janis, dan Kelly, dan semua psikolog lainnya mendefinisikan komunikasi sebagai the process by which an individual transmit stimuli to modify the behavior of other individual, yang mana artinya komunikasi adalah suatu proses di mana satu individu mempengaruhi atau menstimulus individu lainnya, yang mana individu-individu itu bisa kita sebut sebagai komunikator dan komunikan. Bila diperhatikan, dalam psikologi, komunikasi mempunyai makna yang luas. Seperti yang saya bilang tadi, meliputi segala penyampaian energi, gelombang suara, tanda di antara tempat, sistem atau organisme, dan lain-lain. Kata komunikasi sendiri dipergunakan sebagai proses, pesan, pengaruh, atau secara khusus sebagai pesan untuk pasien dalam psikoterapi. Psikologi mencoba menganalisis seluruh komponen yang terlibat dalam proses komunikasi. Pada diri komunikan, psikologi memberikan karakteristik manusia komunikan serta faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi perilaku komunikasinya. Pada komunikator, psikologi melacak sifat-sifatnya. Psikologi juga tertarik pada komunikasi di antara individu, bagaimana pesan dari seorang individu menjadi stimulus yang menimbulkan respon pada individu yang lain. Bahkan, akhir-akhir ini, dunia psikoterapi, teknik penyembuhan jiwa mengenal metode baru, yaitu komunikasi terapeutik atau therapeutic communication. Dengan metode ini, seorang terapis mengarahkan komunikasi sebegitu rupanya sehingga pasien dihadapkan pada situasi dan pertukaran pesan yang dapat menimbulkan hubungan sosial yang bermanfaat. Beranjak ke pembahasan selanjutnya, yaitu ciri pendekatan psikologi komunikasi. Fisher menyebut ada 4 cara pendekatan psikologi pada komunikasi. Yang pertama yaitu sensory reception of stimuli atau penerimaan stimuli secara indrawi. Yang kedua ada internal mediation of stimuli, yaitu proses yang mengantarai stimulus dan respon.
Yang ketiga ada prediction of response atau respon prediksi. Yang keempat ada reinforcement of response atau penangguhan respon. Jadi psikologi itu melihat komunikasi dimulai dengan dikenainya masukan kepada organ-organ penginderaan kita seperti mata, hidung maupun telinga. Biasanya stimulus-stimulus itu bisa berbentuk seperti orang, pesan, suara, warna, atau pokoknya apapun yang sekiranya bisa mempengaruhi ketiga indera kita yang tadi. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang apa itu psikologi komunikasi dari saya. Sekiranya ada kata-kata yang kurang jelas atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.